Ada tim hukum pengacara datang siap beri perlindungan, bisnis kita aman. Ini kejadian yang kenyataan yang terjadi banyak sekali. Jadi kita sebagai praktisi hukum harus ngerti dan jangan takut, orang hukum jangan boleh takut, teman-teman. Tidak boleh takut orang hukum. Waktu teman-teman nanti jadi advokat, ya kan? Advokat itu pembela kebenaran, teman-teman. Nah, bayangin kalau pembelanya aja takut, ya kan? Terus orang itu lari kemana, teman-teman? Jadi itu harus diperhatikan, ya. Gimana caranya? Nah, ini berlaku ya. Leasing dijual KPR, KNK, itu kan betul, ini penting sekali ya. Kalau kejadian nanti terjadi, kita nggak minta entah keluarga kita atau teman-teman kita atau orang tua kita. Nah, hal ini yang harus kita lakukan, teman-teman ya. Dekorator datang itu di foto, diapain teman-teman? Di foto, ya kan? Kelihatan mukanya. Itu apa teman-teman? Dokumentasi. Itu apa teman-teman? Dokumentasi. Itu yang pertama, teman-teman ya. Lalu kita tunjukkan identitasnya. Tunjukkan apa teman-teman? Identitas. Ya, identitas biasanya surat tugasnya mana, ya kan? Misalnya di surat tugasnya di mana. Lalu apa lagi? Nah, ini surat tugas ya, atau surat kuasanya, surat kuasa penagihan. Itu kita tunjukin dulu. Terus di foto itu apa teman-teman? Dokumen. Nah, sebenarnya teman-teman sudah dua langkah ini aja itu tiba-tiba sudah di sini itu tiba-tiba sudah melunak, teman-teman ya. Langkah dua langkah ini sudah melunak, apalagi yang tambahan berikutnya, teman-teman ya. Ketiga, kita tunjukin kartu sertifikat profesi. Ya, kalau dia gajinya masuk asosiasi, kalau nggak masuk asosiasi bingung ya. Karena ada asosiasinya, kalau dekorator yang sendiri, teman-teman ya. Asosiasi Pembiayaan Indonesia. Lalu kalau isi kita tunjukin sertifikat jaminan usia ya. Karena kalau orang macet ya, apalagi kalau leasing itu boleh diambil ketika ada sertifikat fidusiar, teman-teman. Itu boleh gratis. Dan rata-rata leasing, apalagi kalau sepeda motor ya, yang murah-murah itu nggak pakai lagi biasanya, teman-teman ya. Betul. Rugi, biayanya tinggi ya. Biasanya di skip itu. Padahal untuk apa namanya eksekusi itu butuh ini, ya. Sertifikat jaminan fidusiar. Kalau nggak ada, nah itu pelanggaran. Itu yang keempat. Yang kelima apa teman-teman? Pasang CCTV. CCTV mahal apa murah, teman-teman? Kalau kreditnya besar ya kan, KPR kan penyiaran ya, pasang CCTV modal CCTV ya problem. Boleh. Kalau yang kreditnya kecil, rekam ya, atau di Tokopedia itu ada, Shopee itu ada. Ya, kamera ini, yang penting klip tuh, warna-warna. Jadi kayak kodenya CCTV teman-teman ya, dipasang. Tapi dia itu pakai baterai, teman-teman. Pakai baterai, apa? Kayak infrarednya, ada klip-klip merah, itu kayak CCTV teman-teman ya. Tapi bukan CCTV, itu istilah CCTV kami. Tapi dekorator yang itu sudah lunak dia, nggak pernah dimacam-macam sudah. Kajiannya udah mulai sopan, ya kan? Nggak gedor-gedor gitu teman-teman. Gedor-gedor berat yang gitu. Karena dia direkam, ya takut direkam selama ini. Kenapa dia takut direkam pertanyaannya? Karena dia lakukan itu adalah bagian keliru, teman-teman. Kalau nggak keliru nggak takut direkam, teman-teman. Nggak takut didokumentasi. Nggak punya takut. Kenapa dia takut? Karena dia keliru. Karena dia keliru dia takut. Nah, itu jadi dokumentasi ini. Atau kalau pakai handphone ya di video itu bagus juga ya. Itu sudah mereka sudah melunak biasanya. Dan kalau teman-teman melakukan ini itu sudah menyelamatkan ya, menyelamatkan temannya teman-teman atau menyelamatkan saudara. Boleh? Enggak, yang penting jangan sebarin, kan bukan sebarin TikTok. Tapi sebarin TikTok pun ya no problem, teman-teman. Mereka itu salah ya. Enggak apa-apa, no problem, mereka itu salah. Apakah bisa betul itu? Sebenarnya bisa. Tapi kan butuh waktu ya, dia juga butuh yang namanya edukasi hukum, dia butuh advokat juga ya untuk pembelaan dan lain. Tapi biasanya nggak mungkin. Ya, biasanya sedikit sekali kemungkinan seperti itu. Tapi mereka takut benar.
Jadi direkam itu takut duluan, sudah nggak berani. Dulu kan ada teman-teman. Banyak sekarang udah mulai banyak edukasi tentang cara menghadapi debt collector. Tapi kalau dulu debt collector kalau datang ke rumah, ya kan, datang gedor-gedor, ya. Yang namanya mager itu biasanya rata-rata besi. Itu gedor-gedor supaya suaranya terus sambil ya teman-teman. Kalau ada mobil atau sepeda motor di depan itu digembosin. Banyak itu cowok gembos, cowok paku. Jadi mau pergi kan nggak bisa ya. Nah, gitu di situ terus teman-teman. Ada satu orang, dua orang ya kan, kadang mau pergi minta uang rokok ya. Nah, hal seperti itu. Tapi sekarang kalau teman-teman paham caranya menghadapi debt collector, kita bisa menghindari hal seperti itu. Boleh teman-teman? Siapa yang merasa ini bermanfaat teman-teman? Oke, boleh buat kita semua. Nah, ini Pak, kalau debt collectornya mulai rusak gimana caranya? Tapi sebenarnya sudah langkah teman-teman sudah mengikuti langkah-langkah tadi, sudah melakukan dokumentasi, foto, apalagi rekam. Sebenarnya itu tidak sampai merusak, teman-teman ya, tidak berani itu sampai merusak. Tapi kalau misalnya debt collector misalnya orang baru ya, kita nggak ngerti teman-teman ya, orang baru yang nekat ya, mungkin dia butuh sekali duit, ya kita nggak tahu ya. Teman-teman macam ini pengerusakan ya. Ya kita baca sama-sama. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengajukan, merusakan, membuat, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan. Pengerusakan. Kamu rusak-rusak, saya laporin polisi. Dasar urutnya sebutin teman-teman ya. Mantranya sebutin ya. Mantranya sebutin supaya setannya hilang teman-teman ya. Apa lagi? Dihilangkan. Nah ini pengusahaan teman-teman ya. Nah, kalau debt collectornya ini kan teman-teman mau ngambil barang di situ, misalnya utangnya pinjol misalnya, mau ngambil barang, ada TV di rumah, saya mau ambil TV supaya lunas utangmu. Nah itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau dia melakukan itu teman-teman rampas ya, itu kan termasuk perampasan teman-teman. Teman-teman sebutin ini ayatnya, pasalnya teman-teman ya. Yuk kita baca sama-sama teman-teman. Barang siapa dalam maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan apa? Kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membarukan maupun menghapuskan hukuman diancam dengan pemerasa pidana 9 tahun teman-teman ya. Nah ini senjatanya teman-teman. Kalau dia mulai ngambil atau mau tanya-tanya, ada TV di rumah, saya ambil supaya lunas kamu. Nah bikinnya teman-teman, kalau orang nggak ngerti ya sudah TV-nya di bawah ya kan. Padahal itu kamu masukkan ya teman-teman ya. Waduh, utangnya nggak lunas teman-teman. Nah, thank you. Utangnya nggak lunas, TV-nya diapain? TV-nya dijual, terus diambil sendiri uangnya. Karena nggak boleh bagi kolektor. Tidak disetorkan kan kantornya. Jadi diambil sendiri teman-teman. Pak, ya itu Ya, betul. ilmu buat teman-teman yang bukan ya itu kan jadi perangkat leasingnya. Nah, secara tidak kan itu membunuh saya Pak. Nah kalau buat saya apa yang bisa saya lakukan kalau misalnya kan sebenarnya saya bukan kolektor, bukan saya yang nagih, tapi kakak ada yang saya pegang mau utang di bawah 9 bulan Pak. Di atas 9 bulan baru yang bukan kolektor. Ya, internal ya namanya. Iya, kolektor itu nanti dapat juga 2
satu underbar, satu Ya, lagi yang itu namanya outsourcing di luar. outsourcing agency. Iya, itu. Nah, terus apa yang buat saya kalau misalkan waktu itu ada apes nih kayak waktu kemarin saya nagih, terus antara orangnya yang keras atau orangnya yang unemployed, apa yang harus saya lakukan? Nah, apa yang harus dilakukan, teman-teman? Kalau kerjanya sebagai penagih di leasing ya? Nah, apa kira-kira? Kenapa? Bisa. Saya setuju dengan dia. Kita ini soalnya gini, antara hitam dan putih, yang bukan hitam dan putih, antara merah dengan biru, merah dengan biru, tidak ada atau teman-teman. Tidak ada atau bertangan. Kebetulan posisi saya di sini sebagai advokat, ya kan? Ya mau nggak mau harus lindungi klien kalau dia macet teman-teman ya. Nah, kecuali kalau advokatnya ini, advokatnya leasing, ya, beda cerita. Biasanya somasi, kirim somasi 1, somasi 2, itu aja. Orang nggak tahu somasi itu takut teman-teman. Jadi orang nggak tahu, tapi disomasi itu takut. Padahal somasi itu cuma surat peringatan, pemberitahuan, ya kan? Teman-teman bisa nggak beri surat pemberitahuan? Bisa, ya kan? Tapi gara-gara ada suratnya pengacara atau hukum, ya kan? Terus ada pasal-pasalnya di situ, tapi tulisannya tetap diduga melakukan penipuan, karena dia anggapannya utang, tapi tulis diduga melakukan penipuan. Takut nggak orang yang baca itu? Takut, ya. Dia akan cari hutang di tempat lain, teman-teman. Entah ke saudaranya, entah ke temannya, ya kan? Entah cari pinjol untuk bayar itu, teman-teman, ya. Nah, itu ya. Kalau saya mending resign jadi hutang, bantu customer yang belum pernah ditagih, bantu supaya mereka tidak stres tentunya. Nah ini kalau merampas ya teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman mobil, teman-teman tuh isi mobil, dan kolektor mau ngambil mobilnya, itu nggak boleh. Teman-teman isi mobil, kredit mobil ini, atau kredit sepeda motor. Lalu ada kolektor ngambil mobilnya sepeda motor, boleh nggak? Asli nggak boleh loh. Yang kerja di leasing sendiri yang ngomong nggak boleh, bukan saya. Yang praktek di sana sendiri ngomong nggak boleh, karena itu kepemilikan sana. Kalau kita masih kredit, kita leasing atau ngambil di bank, ya kan, kredit mobil belum lunas mobilnya. Nah itu kepemilikan siapa? Mobilnya punyanya bank leasing atau punya kita? Punya orangnya, bukan punya bank, bukan punya leasing. Itu banyak orang nggak tahu. Oh ya sudah, saya pinjamnya di bank, ya. Kalau nggak bisa bayar, dikembalikan ke bank. Ya. Tapi kembalikan ada caranya, teman-teman. Pasti tegas langkah mereka, penuh dedikasi, membawa terang dalam keputusan hati. Kita punya teman di firma hukum ini, tim hukum Group.com selalu setia berdiri.